Dan kali ini kita akan membahas ini dan ditemani oleh Bapak Dedi Irawan SPD selaku guru di SLB ITB Turjana. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak Dedi Irawan ini sudah mengajar di SLB ITB Turjana selama 8 tahun, betul? Ya, alhamdulillah kurang lebih 8 tahun bergabung di sini. Oke, sangat mantap ya. Jadi sudah lebih banyaknya itu sudah menyelami tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Pak? Ya, alhamdulillah lumayan lah menghadapi berbagai macam anak di sini. Nah, khususnya anak-anak autis, karena Pak Dedi ini merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah, prodi yang menyelami autis ya? Ya, pendidikan luar biasa atau spesialnya lebih ke autis. Kita menemukan orang yang tepat untuk membahas tentang pembelajaran bagi anak autis ya. Yang pertama itu saya punya pertanyaan tentang bagaimana sih Kak kita tuh untuk mengenali karakteristik yang melekat bagi anak-anak autis, terutama untuk siswa yang ada di SLB ITB itu. Kalau untuk anak autis, yang mudah kita ingat itu karakteristiknya itu perilaku dan emosinya. Perilaku dan emosinya. Kenapa saya katakan perilaku dan emosinya? Karena dari perilakunya kita bisa melihat bahwa anak ini dikatakan autis. Dia yang pertama susah untuk kontak mata. Jadi kalau kita berbicara dengan dia, mata dia tidak tertuju ke kita. Dia akan ke kiri ke kanan itu. Kalau kita mau berbicara dengan anak tersebut, usahakan kita pegang dagunya, kita hadapkan ke kita. Itu pun masih sulit. Itu untuk kontak mata. Kemudian untuk respon dia itu agak susah. Ketika kita panggil namanya pun berkali-kali kita dekatkan ke telinganya pun itu belum tentu responnya bagus. Nah, dan yang lebih ini lagi kita lihat itu ada gerakan-gerakan repetitif, gerakan-gerakan yang berulang. Misalkan dia mengepakkan tangannya seperti ini, terus adalah salah satu murid itu yang tangannya selalu begini, terus itu gerakan repetitif itu. Nah, itu yang sering dilakukan oleh anak autis dan itu tidak akan ditemukan yang lain selain anak autis. Nah, kemudian untuk benda-benda dia lebih suka yang berwarna, dia tidak suka yang satu warna. Colorful ya Pak? Ya, colorful, dia lebih suka itu. Lalu untuk anak-anak yang baru masuk di SLB kan mungkin dari yang tingkat dasar ya Pak? Ya, dari yang seperti tadi kontak mata saja mereka masih belum mampu fokus gitu, sampai kita harus melakukan kontak fisik kepada anak-anak seperti itu. Lalu pembelajaran yang tepat bagi anak-anak yang baru masuk atau pada tingkat sekolah dasar itu seperti apa Pak? Jadi kalau untuk anak yang baru masuk di sekolah, kita lihat dulu hasil dari psikolog. Nah, dari situ kita bisa melihat apa kebutuhan anak ini. Apakah perilakunya sudah baik, ataukah perilakunya belum baik, atau dia memang perilakunya sudah baik dan dia siap untuk sekolah. Artinya bisa langsung ke akademik. Nah, akan tetapi ketika kita lihat di hasil tes psikolognya itu dia untuk perilakunya belum baik, maka kita perbaiki dulu perilakunya. Misal kontak mata dia belum bisa, artinya kita harus belajar agar anak itu bisa kontak mata dengan kita. Kemudian untuk respon, nah itu. Kemudian untuk diri dia sendiri, misalkan cara dia berpakaian, terus dia makan dia bagaimana, seperti itu. Jadi tidak langsung ke akademik. Kita lihat dulu hasil dari tes psikolognya itu, baru bisa menemukan anak ini langkah yang tepat untuk anak ini apa sih? Langsung ke akademik atau non akademik? Kalau non akademik kita buat programnya sendiri. Programnya sendiri artinya misalkan Senin sampai Selasa berlatih kontak mata, Rabu sampai Kamis kita berlatih toilet trainingnya seperti itu. Nah, jadi kita punya program sendiri gitu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu itu sudah bisa ataupun sudah mulai kelihatan hasilnya, baru kita selipkan akademiknya sedikit demi sedikit, kan seperti itu.
Jadi di SLBIT Baitul Jannah ini ada beberapa program untuk non akademik dengan yang akademik dan mengedepankan yang pertama pasti untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka dulu ya Pak? Ya betul. Jadi kalau untuk anak autis yang kita ketahui di luar itu kan ada anak yang bahasanya itu tantrum atau apabila kemauan mereka itu tidak kita penuhi ada perlakuan yang bahasa kita tuh pemberontak ya Pak ya. Lalu kira-kira sebagai guru di sekolah itu ada tidak perkataan atau perbuatan yang kita hindari untuk kita lakukan untuk anak-anak autis ini? Faktor dari sekolah, misalkan kan komunikasi dia belum lancar, belum mampu. Kita tidak tahu apakah dia haus ataukah apakah dia lapar, apakah dia pengen ke toilet, kita kan tidak tahu seperti itu. Nah, disitulah mungkin dia tantrum itu tadi, dia bad moodnya di situ. Nah, jadi kan kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita harus punya, kita kan sudah melihat lagi-lagi kembali ke hasil psikolog tadi. Kita melihat dari itu, makanya kita harus terprogram. Nah, misal sampai sekolah harus ke toilet dulu. Nah, jam berapa? Kemudian nanti misalkan jam 10 nanti dia waktunya makan. Nah, kemudian nanti sekitar jam berapa lagi waktunya dia untuk ke toilet lagi seperti itu. Jadi dia di sekolah itu terpola gitu. Nah, itu kan untuk menghindari si anak autis tadi tantrum gitu. Kemudian kan itu untuk pembiasaan dia. Artinya dia kalau datang ke sekolah jam segini nih saya harus ke toilet. Sudah ada polanya sendiri. Sudah ada polanya sendiri, jam segini nih saya harus makan. Ketika kita sudah punya program dengan anak tersebut, itu tidak kita laksanakan, otomatis anak akan tantrum seperti itu. Merubah jadwalnya. Merubah jadwalnya lagi. Yang sudah mereka biasa lakukan kita rubah. Iya. Jadi baik guru itu pun harus memiliki pemahaman yang mendalam dan terprogram dari program yang sudah dibuat dari sebelum semester dari awal mengenal anak-anak tersebut. Lalu apabila anak-anak ini sudah mulai masuk ke akademik gitu ya Pak, atau perilakunya sudah bisa fokus seperti itu. Lalu pembelajaran yang menurut mereka asik atau biasa diajarkan oleh guru-guru di SLBIT Baitul Jannah ini, terutama penggunaan media atau metodenya ini yang seperti apa? Nah, untuk pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan itu, untuk daya tarik mereka itu, kita cari informasi dari orang tuanya itu dia senangnya apa, hobi dia apa. Misal dia di rumah hobinya mobil-mobilan. Nah, jadi kita buatkan pembelajaran itu menggunakan yang berkaitan dengan mobil-mobilan seperti itu. Nah, misalkan media pembelajaran kita mobil-mobilan itu ada angkanya, ada hurufnya di mobil tersebut. Jadi anak tersebut sudah bermain sambil belajar seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa memahami anak tersebut, dia hobinya apa, kesukaannya apa seperti itu. Nah, itulah kita manfaatkan menjadi media. Nah, misalkan seperti saya tadi, mobil kita kasih angka ataupun huruf, terus warna. Nanti setelah itu kita menempel angka yang sama, terus menempel huruf yang sama, seperti mewarnai, ya seperti itu. Jadi anak itu lebih tertarik gitu, karena dia ini ada hobi dia di situ seperti itu. Jadi pembelajaran yang menarik itu guru siap untuk menyediakan media yang dimana untuk menarik minat siswa agar mereka tuh bisa belajar sambil bermain seperti itu. Betul. Agar pembelajaran juga tidak membosankan, jadi kan sambil bermain dengan anak-anak itu lebih seru saja seperti itu. Baik, sukses selalu Pak untuk SLBIT Baitul Jannah. Semoga anak-anaknya semakin giat belajarnya, mengantarkan mereka pada jenjang yang lebih baik lagi. Amin, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Sekian untuk perbincangan hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk para penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.